saudara-saudari Kristus, selamat hari Minggu Pentakosta untuk kamu semua. Hari ini hari Pentakosta, tahun liturgi. Pentakosta ialah Roh Kudus turun. Roh Kudus ialah Roh cinta Allah. Orang teologi memberitahu kita, Allah Bapa cinta anaknya Yesus. Anaknya Yesus cinta Allah Bapa. Dan itu cinta sempurna, perfect love. Itu cinta sempurna di antara Bapa dan anaknya Yesus. Itulah Roh Kudus. Itulah Allah Roh Kudus. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 14. Injil hari ini memberitahu kita Allah Bapa akan mengutus Roh Kudus kepada kita dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus akan ajak kita semua. Dan tolong kita ingat apa Yesus kata. Apa Yesus kata? Cinta satu sama lain macam saya cinta kau. Yohanes bab 15 ayat 12. Yesus kata, inilah undang-undang saya. Cinta satu sama lain macam saya cinta kau. Itulah tadi pengantar Injil kita sembahyang. Come, O Holy Spirit, fill the hearts of the faithful and kindle in them the fire of your love. Katalah Roh Kudus, isi hati kita, kasihlah kita api cinta. Dan api cinta Roh Kudus akan bakar dosa kita. Dan tolong kita cinta satu sama lain macam Yesus cinta kita. Pembacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 2. Pembacaan pertama memberitahu kita tentang hari Pentakosta. Roh Kudus turun. Roh cinta Allah turun kepada Rasul-Rasul Kristus. Dan Rasul-Rasul Kristus mewatakan kabar gembira cinta Allah untuk semua negara-negara dunia. Untuk mula, pesta Pentakosta yang awal, itu satu pesta menuai. Itu orang menuai mula di pesta Passover dan pesta Unleavened Bread, roti tiada lagi. Dan mereka menuai sampai hari Pentakosta. Semua kira 50 hari. Sebab itu, kata Pentakosta, bahasa Greek artinya hari ke-50. Hari yang ke-50. Tapi lama-lamanya, ini pesta jadi pesta Pentakosta yang tolong kita ingat Allah kasih undang-undang di Gunung Sinai. Testament lama. Testament baru. Nanti lama-lama ini pesta Pentakosta jadi Allah
Allah kasih Roh Kudus untuk Rasul-Rasul Kristus. Allah kasih Roh Kudus, Allah kasih Roh cinta untuk Rasul-Rasul Kristus. Lagi pemesan pertama meminta kita sudah terima ini Roh Kudus, Rasul-Rasul Kristus membacakan kabar gembira cinta Allah untuk sama negara-negara dunia, sama negara-negara dunia. Sebab itu pemesan pertama meminta kita Rasul-Rasul Kristus sudah terima Roh Kudus, mereka cakap bahasa asing, foreign languages. Pemesan pertama tidak cakap, mereka speak in tongue. Tapi pemesan pertama meminta kita mereka speak in foreign languages, bahasa asing. Mengapa? Sebab pemesan pertama meminta kita itu Rasul Kristus terima Roh Kudus membacakan kabar gembira cinta Allah untuk semua negara dunia, untuk semua negara dunia. Lagi, pemesan pertama meminta kita itu orang Yahudi dari semua negara dunia kumpul di Jerusalem di hari Pentakosta, semua pun dari bahasa-bahasa lain, negara lain, tapi semua masing-masing dengan Rasul membacakan kabar gembira, membacakan cinta Allah, masing-masing dengan sendiri punya bahasa. Itulah pertama meminta kita sudah terima Roh Kudus, itu Rasul-Rasul Kristus membacakan kabar gembira cinta Allah, cinta Roh Kudus untuk semua negara-negara di dunia. Ada lagi yang penting. Pemesan pertama pun meminta kita, Roh Kudus akan menyatukan semua negara-negara dunia. Roh Kudus akan menyatukan semua negara-negara dunia. Kalau kita baca Testament Lama, buku Kejadian, bab 11 ayat 1 sampai 9, ayat 1 sampai 9, kita baca tahu bangunan Babel. Kau tahu apa bangunan Babel? Itu orang Babel, dia bikin bangunan sampai surga. Mereka menjadi Allah, macam Adam dan Hawa. Mereka berdosa terbesar, berdosa sembul. Macam Adam dan Hawa, mereka berdosa sembul. Mereka mau sendiri dari Allah. Sebab itu mereka dipisah di seluruh dunia. Tapi Pentakosta, sebaliknya Pentakosta mau menyatukan semua negara dunia dalam cinta Allah. Itulah Pentakosta, itulah Roh Kudus cinta Allah, itulah Roh Kudus. Dia akan menyatukan semua negara dunia dalam cinta Allah. Itulah Pentakosta, itulah Roh Kudus.
cinta dan kasih Tuhan, cinta dan kasih Tuhan. Ini harapan untuk dunia. Kalau dunia tidak harapan, tapi Roh Kudus tidak ada harapan, ada iman, ada harapan. Janganlah dunia, jangan bodoh dengan syaitan bodoh satu sama lain, bodoh plus bodoh syaitan. Mazmur memberitahu kita, Roh Kudus bukan di penyelamatan saja. Roh Kudus pun ada di penciptaan. Sebab itu tadi kita jawab 3 kali. Send forth the Spirit, O Lord, and renew the face of the earth. Utuslah Roh Kudus kamu Tuhan, dan membaharui muka bumi, Mazmur artinya bahagian. Bahagian pertama, kita puji Allah untuk penciptaan Dia. Bahagian kedua memberitahu kita, kalau tidak ada Roh Kudus, semua penciptaan mati. Kalau ada Roh Kudus, semua penciptaan hidup. Bahagian ketiga memberitahu kita, Allah gembira dengan penciptaan Dia, dan kita penciptaan Allah, gembira dengan Allah pencipta kita. Penciptaan kedua pun terpenting. Penciptaan kedua Roma 8 surah Roma terpenting. Penciptaan kedua memberitahu kita, daging tidak boleh kasih kita hidup. Roh Kudus saja boleh kasih kita hidup. Kalau kita hidup dalam daging, kita mati, akan mati. Kalau kita hidup dalam Roh Kudus, kita hidup selama-lamanya. Mati pun pasti dan hidup selama-lamanya. Kalau ada Roh Kudus. Lagi, Roh Kudus bikin kita jadi anak Allah. Dan kita panggil Allah Bapa. Allah Bapa. Dan jadi mama kita. Sebab kita lahir dalam rahim Gereja melalui sakramen pembaptisan, melalui kuasa Roh Kudus. Dan Yesus jadi saudara kita. Dan kita saudara dengan satu sama lain. Saudara dengan satu sama lain. Semua ini kabar gembira, susah percaya, sebab ini masih kita iman, harapan. Ada iman, ada harapan. Tiada iman, tiada harapan. Itu saja. Hari ini kita terima kasih Allah untuk kasih kita Roh Kudus. Terutama di sakramen pembaptisan dan perawatan. Dan kita minta Allah masih kasih kita Roh Kudus dalam sakramen Eucharistik tiap-tiap minggu, supaya kita boleh cinta satu sama lain macam Yesus cinta kita. Supaya kita boleh mengatakan kabar gembira cinta Allah untuk dunia, untuk sama negara dunia. Supaya negara dunia boleh cinta satu sama lain, macam Yesus cinta kita.
supaya saudara dunia boleh cerita satu sama lain macam saudara-saudara, supaya semua negara dunia boleh hidup dalam cinta dan persatuan. Inilah kabar gembira. Ini iman kita dan harapan kita. Percaya dunia dan haraplah kamu ada harapan. Dengan kabar gembira ini, salah satu kali wish kau a happy and a blessed Easter and a happy and a blessed Pentecost Sunday. Amin. Tuhan memberkati kamu.